Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat ya. Baik, untuk hari ini kita insya Allah akan belajar tentang Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Fil. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama, Ustazah ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maksudnya, kita berharap setelah kita belajar pada hari ini, Ananda semua dapat mengetahui tentang Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Fil. Ya, tentang makna dari Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Fil. Jadi sebentar setelah Ananda belajar, Nanda semua sudah harus bisa mengetahui bahwa Quran Surah Al-Falaq dan Al-Fil itu di dalamnya menjelaskan tentang apa, ya. Yang kedua, nih ya, Quran Surah Al-Falaq. Bisa Ananda sekalian semua lihat di mushafnya masing-masing. Ya, Quran Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Ya. Ya. Kandungan Quran Surah Al-Falaq, dalam Quran Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, di dalamnya ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi segala apapun yang kita inginkan, segala apapun yang kita harapkan, ya bagaimana kita berlindung dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang berhak untuk kemudian kita jadikan tempat kita berlindung atau memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Ananda. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Falaq ini itu berisi atau mengandung isti'azah. Apa sih isti'azah itu? Ya, isti'azah itu adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Ya, jadi ayat ini berisi tentang bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa Anda lihat ya, Quran Surah Al-Falaq ini menjelaskan tentang perilaku hasad. Ya, kita sudah ketahui bersama ya Ananda bahwa perilaku hasad itu adalah satu perbuatan yang sangat tercela ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bagaimana semaksimal mungkin kita untuk menghindarinya. Ya, karena perbuatan ini salah satu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ananda, mari kemudian kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari perilaku ini. Ya. Baik, kemudian yang kedua, silahkan dilihat di mushafnya masing-masing. Silahkan Ananda buka ya, Quran Surah Al-Fil. Ya, Quran Surah Al-Fil. Dalam Quran Surah Al-Fil ini, seperti Ananda lihat, itu terdiri dari 5 ayat ya. Bisa dilihat di mushafnya masing-masing. Isi kandungannya, ya, yang pertama itu dalam Quran Surah Al-Fil itu bercerita atau mengisahkan tentang pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, kita sudah pelajari ya di kelas sebelumnya bahwa dalam Quran Surah Al-Fil itu Allah menceritakan tentang bagaimana pasukan bergajah itu ya ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraham ya. Jadi di dalamnya membahas tentang itu. Kemudian yang kedua juga dijelaskan tentang sifat iri itu dapat mengakibatkan kehancuran. Jadi jangan sekali-kali dalam diri kita itu tertanam sikap iri ya. Kemudian yang ketiga, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah yang senantiasa dijaga. Jadi kenapa pasukan bergajah itu tidak berhasil menghancurkan Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah rumahnya Allah dan rumahnya Allah itu akan selalu dijaga ya. Oke. Kemudian yang keempat, tipu daya manusia tidak akan dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Ya, bagaimanapun kita berupaya, bagaimanapun kita berusaha, kalau Allah tidak menghendaki untuk terjadi, maka itu tidak akan mungkin terjadi ya, Ananda.
Ya, mungkin materi kita pada hari ini cukup itu dulu ya. Nah, sekarang kita latihan ya, kita latihan soal untuk mengecek apakah materi kita pada hari ini Ananda sudah bisa memahami atau belum ya. Nah, latihan kita hari ini silahkan Ananda mengerjakan latihan halaman 9 sampai 10. Ayo dibuka buku paketnya. Halaman 9 sampai 10 bagian A. Di situ ada pilihan ganda ya. Nah, silahkan dikerjakan itu. Baik, demikian Ananda sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.